Halo sahabat BK, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu berada dalam limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan review kampus lagi. Dan kampus yang akan kita bahas pada video ini adalah kampus Institut Teknologi Bandung. Pada review kampus ITB kali ini, ada 5 pokok bahasan utama, yaitu: pertama, profil kampus ITB. Kemudian yang kedua, sistem seleksi masuk ITB. Yang ketiga, fakultas dan jurusan yang ada di ITB. Keempat, passing grade UTBK ITB tahun 2019. Dan terakhir, biaya kuliah di ITB. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu profil singkat ITB. Sejarah Institut Teknologi Bandung bermula sejak awal abad ke-20. Diprakarsai masyarakat penguasa kala itu. Tujuan awal pendiriannya adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknik yang menjadi sulit karena terganggunya hubungan antara negeri Belanda dan wilayah jajahannya di kawasan Nusantara. Hal tersebut diakibatkan oleh pecahnya Perang Dunia Pertama. Pada tanggal 3 Juli tahun 1920, berdirilah Sekolah Tinggi Hindia Belanda pertama, yang diberi nama Teknis Hogeschool T Bandung, atau sering disingkat menjadi TH Bandung atau THS. Kampus ITB merupakan tempat di mana Presiden pertama Indonesia atau Soekarno meraih gelar insinyurnya dalam bidang teknik sipil. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Hindia Belanda menyerah pada Jepang, dan THS pun ditutup. Kemudian pada tahun 1944, THS dibuka kembali oleh pemerintah militer Jepang, dengan nama Bandung Kogyo Daigaku. Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1945, namanya diubah menjadi Sekolah Tinggi Teknik Bandung atau STT Bandung. Hingga akhirnya pada tahun 1959, namanya diganti menjadi Institut Teknologi Bandung. Setelah tahun 2013, ITB menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan non-akademik. Untuk mendukung pelaksanaan aktivitas akademik dan riset terdapat fasilitas-fasilitas pendukung akademik. Di antaranya, perpustakaan pusat yang memiliki koleksi sekitar 150.000 buku dan 1.000 judul jurnal. Kemudian tersedia juga sarana olahraga, sasana budaya Ganesha, pusat bahasa, dan pusat layanan komputer. Sistem seleksi masuk ITB. Dalam sejarahnya, ITB adalah universitas yang paling selektif, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di tingkat dunia. Pada tahun 2000, survei Asia Week mencatat bahwa untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru, ITB menduduki ranking pertama di Asia. Pada tahun 2008, tingkat penerimaan agregat di ITB adalah 4%, lebih selektif daripada Harvard pada tahun yang sama, yakni sekitar 9% di tahun tersebut. Di tingkat nasional, ITB merupakan kampus dengan tingkat kesulitan seleksi tertinggi, baik melalui jalur SNMPTN ataupun jalur SBMPTN. Khususnya pada jurusan-jurusan saintek. Hal ini dapat dilihat dari passing grade maupun nilai rata-rata ujian seleksi masuknya. Dari tahun 2007 sampai tahun 2019, ITB selalu berada di peringkat tertinggi nasional. Adapun sistem penerimaan mahasiswa baru di ITB dapat dilewati melalui 3 sistem seleksi, yaitu: pertama, SNMPTN, atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi ini diselenggarakan oleh LTMPT, dan penilaiannya menggunakan nilai raport. Kuota yang disediakan tahun 2020 oleh ITB untuk jalur ini adalah sekitar 35%. Kedua, jalur SBMPTN, diselenggarakan oleh LTMPT. Sistem penilaiannya menggunakan nilai hasil UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Mekanismenya, calon mahasiswa baru mengikuti UTBK terlebih dahulu. Setelah mereka mendapatkan nilai, barulah mereka melakukan pendaftaran SBMPTN dan memilih jurusan yang dituju. Kuota yang disediakan ITB melalui jalur ini adalah 35%. Ketiga, jalur mandiri. Kuota yang disediakan ITB tahun 2020 pada jalur ini adalah 30%.
Seleksi ini diprioritaskan bagi calon mahasiswa yang belum diterima melalui jalur seleksi SNMPTN atau SBMPTN. Penilaiannya menggunakan nilai UTBK dan nilai rapor. Jadi, tidak ada penyelenggaraan tes. Kecuali, bagi pendaftar Fakultas Seni Rupa dan Desain, wajib mengikuti tes keterampilan. Adapun, besaran biaya UKT bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur ini adalah sebesar Rp25 juta per semester untuk semua fakultas. Fakultas dan jurusan yang ada di ITB. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Bagi kamu yang punya bakat seni dan senang dengan dunia desain, bisa masuk ke fakultas ini. Fakultas ini masuk kategori Soshum. Artinya, bagi anak IPS yang pengen kuliah di ITB, bisa masuk ke fakultas ini. Di fakultas ini, ada 5 jurusan yang tersedia, yaitu S1 Seni Rupa, S1 Kriya, S1 Desain Interior, S1 Desain Komunikasi Visual, dan S1 Desain Produk. Profesi yang biasanya digeluti oleh lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain adalah sebagai berikut. 1. Seniman. 2. Fashion Designer. 3. Interior Designer. 4. Desainer kain atau pabrik desainer. 5. Konsultan seni. 6. Pengusaha yang bergelut di bidang hasil karya seni, seperti distro, butik perlengkapan interior dan lain-lain. 7. Interior Pabrik Desainer. 8. Branding Designer. 9. Kurator, yaitu seseorang yang bertugas untuk memilih dan mengurus objek museum atau karya seni yang dipamerkan. 10. Pengajar atau dosen. Sekolah Bisnis dan Manajemen. Bagi kamu yang tertarik terhadap dunia bisnis dan kewirausahaan, bisa masuk ke sini. Di fakultas ini ada 2 jurusan yang tersedia, yaitu S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di fakultas ini tersedia 5 jurusan, yaitu S1 Matematika, S1 Fisika, S1 Kimia, S1 Astronomi, dan S1 Aktuaria. Sekolah dan Teknologi Hayati. Di fakultas ini tersedia 6 jurusan, yaitu S1 Biologi, S1 Mikrobiologi, S1 Rekayasa Hayati. Maaf, bukan Hayati yang itu. WKWKWK. Lanjut. S1 Biologi, S1 Mikrobiologi, S1 Rekayasa Hayati, S1 Rekayasa Pertanian, S1 Rekayasa Kehutanan, dan S1 Rekayasa Pasca Panen. Sekolah Farmasi. Bagi kamu yang ingin bergelut di dunia industri farmasi, obat-obatan, makanan, bahkan kosmetik, bisa masuk ke fakultas ini. Di fakultas ini ada 2 jurusan yang tersedia, yaitu S1 Sains dan Teknologi Farmasi, serta S1 Fasilitas Klinik dan Komunitas. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Di fakultas ini tersedia 4 jurusan yang dapat kamu masuki, yaitu S1 Teknik Geologi, S1 Teknik Geodesi dan Geomatika, S1 Meteorologi, serta S1 Oceanografi.
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Di fakultas ini tersedia 4 jurusan yang bisa kamu masuki, yaitu S1 Teknik Pertambangan, S1 Teknik Perminyakan, S1 Teknik Geofisika, dan S1 Metalurgi. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Di fakultas ini ada 6 jurusan yang bisa kamu masuki, yaitu S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Tenaga Listrik, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Telekomunikasi, S1 Sistem dan Teknik Informasi, dan S1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Di fakultas ini ada 3 jurusan yang tersedia, yaitu S1 Teknik Mesin, S1 Teknik Dirgantara, dan S1 Teknik Material. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Di fakultas ini terdapat 5 jurusan yang bisa kamu masuki, yaitu S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Teknik Kelautan, S1 Teknik Pengolahan dan Sumber Daya Alam, dan S1 Rekayasa Infrastruktur Lingkungan. Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan. Bagi kamu yang tertarik pada dunia arsitektur dan pengembangan wilayah kota, kamu bisa masuk ke Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan ITB. Ada 2 jurusan yang bisa kamu masuki, yaitu S1 Arsitektur, serta S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Passing grade ITB. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ITB merupakan kampus dengan tingkat keketatan tertinggi di Indonesia. Maka, kita bisa jadikan skor UTBK ITB tahun 2019 sebagai bahan referensi. Sebagai informasi, peserta SBMPTN Saintek yang diterima di ITB memiliki nilai rata-rata tertinggi dibandingkan kampus-kampus lainnya. Nilai rata-ratanya mencapai skor 689,75. Sedangkan untuk prodi Soshum, ITB menduduki peringkat kedua paling sulit ditembus setelah UI, dengan rata-rata skor peserta 662,64. Adapun untuk passing grade skor UTBK ITB tahun 2019 berdasarkan fakultasnya adalah sebagai berikut. Tertinggi pertama, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Skor tertinggi UTBK yang masuk ke fakultas ini mencapai 798,31. Rata-rata skor yang diterimanya 716,9. Dan skor minimal yang diterima adalah 684,45. Kedua, Fakultas Teknologi Industri Kampus Ganesha. Skor tertingginya mencapai 772,1. Skor rata-ratanya mencapai 710,97. Dan skor minimal diterimanya mencapai 680,99. Ketiga, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Skor tertingginya 785,42. Skor rata-ratanya 710,29. Dan skor minimal diterimanya 676,94. Keempat, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Kampus Ganesha. Skor tertingginya 765,28. Skor rata-ratanya 693,77. Dan skor minimalnya 665,04.
Untuk selebihnya bisa dilihat pada grafik yang ada di layar. Maklum, saya kecapean bacanya, kalau harus dibacakan semua. WKWKWK. Biaya kuliah di ITB. Apabila kalian masuk melalui jalur mandiri, maka biaya UKT per semesternya otomatis sebesar 25 juta rupiah untuk semua jurusan. Sementara itu, apabila kalian masuk lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN, maka biaya per semesternya akan lebih murah. Untuk UKT program Sarjana Sekolah Bisnis dan Manajemen, berkisar antara 0 sampai 20 juta rupiah per semester. Dan untuk program studi di fakultas yang lainnya, UKT per semesternya berkisar antara 0 sampai 12,5 juta rupiah per semester. Perbedaan bayarannya tergantung kemampuan orang tua. Mungkin itu saja untuk review kampus kali ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa.